Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Puspita, tolong pimpin doanya ya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, doa mulai. Selesai. Untuk memulai pelajaran ini, silakan kalian mengisi link absen dulu ya. Silakan diisi absennya. Ibu sudah membagikan absennya ke link chat ya. Silakan. Coba Ibu lihat. Sepertinya ada yang tidak hadir ya, satu orang ya. Katanya Bunga sakit nih. Kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan Bunga cepat sembuh. Amin. Amin. Oh iya, Ibu kemarin sudah membagikan modul yang materi yang disampaikan hari ini. Sudah di-download belum modulnya? Coba Ibu mau tanya. Minggu lalu kita membahas apa nih kira-kira? Saya, Bu. Ya, bahas apa? Penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia, Bu, sama fungsi manfaat keanekaragaman hayati Indonesia, Bu. Saya nyatat, Bu. Ya, bagus sekali. Silahkan coba kalian lihat. Nah, ini gambar apa nih? Itu sungai yang Buang sampah, Bu. Buang sampah. Banjir. Buang sampah ya. Terus apa? Di sini ada aktivitas apa saja? Ada yang buang sampah. Terus apa lagi? Berdampak tidak untuk lingkungan? Untuk makhluk hidup berdampak tidak? Jadi kotor sungainya. Jadi kotor ya sungainya. Kalau misalnya sungainya jadi kotor, kira-kira ke makhluk hidupnya jadi seperti apa? Apa dampaknya apa kira-kira? Mati, Bu. Mati. Ikannya pada mati ya. Ikannya jadi pada mati. Nah, ini kita lihat contoh yang Ibu lihat kan hanya satu sungai saja. Gimana kalau misalnya sungai-sungai lainnya seperti ini? Terus misalnya atau pegunungan, hutannya dibabat gitu ya. Jadi pohon-pohonnya jadi ditebangin. Nah, apa yang akan terjadi pada keanekaragaman hayati? Gitu. Jadi sudah tidak bisa dibayangkan, mungkin banyak sekali yang tidak akan selamat ya. Nah, untuk membahas materi kali ini biar kita nyambung ya. Jadi kita akan membacakan kompetensi dasar dulu. Nah, kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama, menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Ya. Terus untuk KD yang kedua, 4.2, menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman pelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Nah, itu kompetensi dasarnya ya. Kemudian, untuk tujuannya, Ibu harap nih ya, kalian nanti mampu menganalisis penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, merinci upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, serta mendesain poster upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dalam berbagai bentuk media informasi dengan sikap penuh tanggung jawab, jujur, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, nah, kita belajar kali ini ada manfaatnya enggak ya? Ya, diharapkan. Jadi manfaat untuk keanekaragaman hayati ini yaitu mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam raya ini dengan keindahan yang tiada tara. Sebaiknya kita jaga lingkungan ini agar keanekaragaman hayati tetap stabil. Ini ya manfaatnya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Jadi sebagai anak Indonesia yang baik harus menjaga lingkungan ya. Nah, untuk penilaiannya nanti yang dinilai itu adalah kerjasama, keaktifan, pengisian LKPD, sama pengisian kuis. Jadi diharapkan nanti kalian ketika bekerja kelompok harus ada kerja sama. Jangan sampai gini, ada yang bengong, ada yang main HP aja gitu ya. Jadi semuanya harus kerja sama dan aktif ya. Nah, untuk memahami lebih jauh, kita lihat peta konsepnya. Nih, ada terlihat ya. Untuk peta konsep keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada faktor menghilangnya keanekaragaman hayati. Terus ada usaha pelestariannya.
Nah, minggu lalu sudah dibahas ya, manfaatnya apa, terus persebarannya gimana. Nah, di sini ternyata ada beberapa flora dan fauna yang menghilang, terutama di Indonesia. Nah, ini kenapa ya kira-kira bisa menghilang? Ini ternyata faktornya. Jadi yang pertama, ada hilangnya habitat, ada pencemaran tanah, udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, adanya spesies pendatang, sama industrialisasi pertanian. Nah, ini gimana sih caranya biar tidak menghilang terus, biar hewan-hewan langka atau tumbuhan langka tidak menghilang. Nah, ini ada usahanya ya. Ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Coba Ibu tanya, kalau misalnya sudah dibaca, kira-kira bisa jawab ini enggak ya? Siapa yang mau jawab konservasi in situ itu apa ya? Konservasi in situ itu melindungi hewan atau tanaman di habitat aslinya, Bu. Iya, betul. Contohnya apa saja nih untuk konservasi in situ? Coba siapa yang tahu? Cagar alam bukan, Bu? Iya, betul. Cagar alam. Terus apa lagi? Apa? Taman nasional. Coba sekarang kita lihat yang konservasi ex situ. Ya, siapa yang mau jawab konservasi ex situ? Kalau menurut saya itu konservasi itu adalah usaha pelestarian makhluk hidup tetapi tidak di dalam habitat aslinya. Iya. Tapi dia dikondisikan seperti habitat aslinya. Iya, betul sekali. Contohnya apa ya? Coba kalau di Indonesia itu apa? Nah, kebun binatang, Bu. Nah, kebun binatang yang tadi ya, yang disebutkan gitu. Terus apa lagi? Bu, berarti ya kalau misalkan ex itu ya, kalau misalkan kita ke sana, kita mesti bayar ya, Bu ya? Kalau misalkan ke kebun binatang kan bayar ya? Iya, harus berarti bayar. bisa sekalian buat piknik ya? Iya, betul. Jadi sekalian refreshing juga. Kenapa kira-kira harus bayar nih? Ada yang tahu nggak kenapa harus bayar? Bayar pegawainya, Bu. Bayar pegawainya. Makanya. Iya. Sekarang Kayak ini yang di Surabaya kemarin Bu beritanya, jadi jarang pengunjung, ini banyak hewan yang kelaparan Bu, pada kurus. iya, Kurang pengunjung. Terus ada lagi berita yang di kebun binatang Bandung ya. Nah, itu di berita kemarin ramai juga. Jadi binatang yang ada di situ dibuat untuk makanan lagi ya. Jadi misalnya harimau nggak ada makanannya nih, ini udah berkurang gimana nih? Jadi nggak ada pasokan untuk makanannya, sehingga di situ misalnya kayak seperti kambing diberikan saja atau hewan-hewan yang ibaratkan tidak langka diberikan saja kepada harimau gitu ya. Kasihan juga ya. Coba ini kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini merupakan contoh dari flora yang sudah langka. Selanjutnya ini apa nih? Apakah ini? Ini adalah buah-buahan asli Indonesia. Jadi buah-buahan ini juga sudah langka. Kalau misalnya tidak langka, mungkin kalian pasti menemukan banyak di pasar ya. Jadi buah ini sudah sulit sekali didapatkan. Kalau yang ini hewan apa nih? Coba yang paling atas. Ini contoh dari keanekaragaman hayati yang sudah langka ya. Selanjutnya, nah ini Ibu menemukan artikel. Coba dilihat ya, dibaca judulnya komplotan penjual satwa langka digulung polisi. Terus yang bawahnya lagi, biasa bunuh hewan langka 9 orang diamankan Polda Jatim. Nah, ini kenapa ya? Yang berurusan dengan hewan langka pasti berhubungan dengan polisi. Ini kenapa kira-kira? Kan ini hewan. Kan ini tidak ada yang punya. Kenapa tidak boleh diambil? Kenapa tidak boleh dipelihara seperti kucing, kelinci? Kenapa kira-kira? Karena dilindungi, Ibu. Karena dilindungi oleh negara. Dilindungi oleh negara. Kenapa harus dilindungi? Coba siapa yang jawab? Cuma sedikit, Bu. Kalau diambil habis. Selanjutnya kita akan masuk ke breakout room ya.
Ibu sudah membagikan kelompok di WhatsApp grup. Masih ingat gak kelompoknya? Masih ingat gak? Iya masih Lupa Bu. ya. Masih Bu. Nah, ini kelompoknya, Ibu bagi 3 kelompok. Ada Tuti, Fania, Dian, Dimas. Untuk kelompok 2, ada Tumijo, Romian, Sista, dan Emi. Untuk kelompok 3, Raheni, Puspita, dan Nita. Ya, silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing dan kerjakan LKPD-nya. Baik Ibu. Ayo silakan masuk. Nah, ini kalian di LKPD itu ada 5 soal ya. Kasusnya ada 2 kasus, sementara soalnya ada 5. Ada kasus 1. Ibu bacakan dulu ya soalnya. Ini untuk artikel yang pertama, pamer burung rangkong hasil buruan di medsos, pria Aceh ditangkap polisi. Terus untuk kasus yang kedua, polisi segel sejumlah lubang tambang emas ilegal di Lebak. Silakan dibaca pertanyaannya, kalian berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Nanti hasilnya presentasikan. Ayo silakan. Yuk, mana kelompokku ya? Yuk Bisa. Ayo. Rahini mana Rahini? Ayo diskusi Ayo, nanti Tuti yang presentasi ya. Oke, Dian. Kamu yang cari jawaban ya? Aku yang presentasi. Iya. Kelompok satu gimana ada kesulitan tidak? Aku udah nomor 1, kamu udah nomor 2 nggak? Nggak ada Bu Munajah sejauh Nggak ini. ada ya. Salah. Silakan dibaca ya. Ada 5 soal. Boleh lihat internet ya Bu? Boleh silakan untuk referensi lihat di internet ya. Kalian boleh lihat juga itu bulu rangkong itu seperti apa sih? Ya, ciri-cirinya boleh dilihat kenapa harus ditangkap. Bu Munajah sudah selesai. Saya udah selesai. Tunggu, Udah kelompok selesai, 2 sudah selesai. Udah kelompok 3 udah. Kelompok 3 udah. Kenapa? Sudah selesai. Kasusnya dikerjain semua, Bu. Iya, dikerjain semua ya. Jadi sini ada 5 soal. Silakan sambil dikoreksi lagi kalau yang sudah ya. Koreksi lagi kalau misalnya ada kesalahan boleh diganti lagi. Ini nomor 3, 4 sama nomor 5. Nah, nomor 5, jika kalian menemukan hewan langka, misalnya orang hutan, upaya apa yang akan kalian lakukan untuk melestarikan hewan tersebut? Apakah kamu akan melepaskannya ke hutan di Pulau Jawa? Jelaskan ya. Kelompok 1 dulu deh. Coba kelompok 1. Boleh, sok silakan diwakili oleh siapa kelompok 1? Saya bacakan ya Bu. Iya, silakan. Jadi berdasarkan artikel yang tadi sudah Ibu bacakan, jadi burung rangkong itu salah satu hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Ya, betul. Sudah kelompok 1? Masih ada lagi? Coba kelompok lain ada yang mau menambahkan tidak? Saya Bu mau menambahkan Oke, Bu. silakan Tadi Nita. saya dapat info menarik Bu. Ternyata burung rangkong itu disebut sebagai petani hutan yang tangguh. Kenapa? Karena dia menebar biji-biji Bu. Terus dia diburu karena gadingnya tuh yang besar tuh Bu. Apa namanya? Paruhnya yang besar. Ya. Bagus ya untuk kelompok Tuti dan kelompok Nita. Jadi kita itu tidak boleh memburunya. Walaupun burung rangkong itu sangat cantik, wah kayaknya ini bagusnya kalau dipelihara di rumah. Tapi itu dilarang keras ya. Nanti kalian bisa dijerat undang-undang gitu. Untuk kelompok selanjutnya, silakan. Kelompok 2 Bu. Kelompok 2, ya silakan kelompok 2 mau menjawab nomor berapa tuh Mijo? Oh, yang kasus 2 Bu. Oh iya, silakan kasus 2 ya. Yang lain tolong. Ya, jadi berdasarkan investigasi dan kerjaan tugas kami, diskusi dari kelompok 2, dari artikel yang Ibu kasih tugas ke kami, itu kalau kami melihatnya itu kan iya, bagus ya Tumijo, sangat lengkap sekali. Kelompok lain ada yang mau berpendapat tidak tentang penutupan tambang emas? Ya Bu, udah Cukup bagus ya banget, Bu, Pak Tumijo. Ya, bagus ya Tumijo, hebat. Selanjutnya coba kelompok berapa nih yang belum? Kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3 Bu. Ya, sok silakan. Siapa yang mau jawab? Saya deh Bu. Ya, saya mau jawab soal yang paling gampang aja, yang nomor 5. Kalau misalkan kelompok saya nemuin orang utan, jadi tuh yang kami lakukan, kami nyerahinnya ke BKSDA Bu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalau kita menemukan
hewan langka, salah satunya misalnya menemukan orang utan, kita jangan mengambilnya kemudian kita urusin, jangan ya, kita harus menyerahkannya ke pihak BKSDA ya, seperti itu. Apa kesimpulan dari diskusi kali ini? Siapa yang mau menyimpulkan untuk diskusi kali ini? Saya Bu, saya coba Ayo, menyimpulkan ya Bu. Iya silakan Boleh, Bu? Sista. Ya. Boleh silakan, boleh banget Bu. Ya, kesimpulan yang pertama setelah saya belajar hari ini tentang apa itu pelestarian ya Bu ya. Jadi menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah itu dapat disebabkan yang pertama itu oleh hilangnya habitat Bu. Contohnya penebangan hutan Bu. Kemudian ada juga karena pencemaran tanah. Itu kesimpulan dari saya ya Bu ya. Iya. Bagus sekali ya kesimpulannya Sista. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, hebat ya. Kalian sudah bekerja dengan baik sekali. Nah, jadi dengan mempelajari upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini diharapkan kita dapat menjaga lingkungan dengan baik agar flora dan fauna tetap lestari sehingga anak cucu kita nanti dapat melihat langsung dan bukan hanya mendengar cerita saja ya. Jadi kita harus menjaganya ya. Kita sebagai anak Indonesia yang baik, jadi harus menjaga pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia ya. Oke, bagaimana, sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini? Sudah mengerti belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah mengerti ya. Nah, coba kalau misalnya tidak mengerti, silakan. Kalau misalnya kalian malu nih, aku malu nih kalau misalnya nanya bareng-bareng gini, nanti kalian boleh chat Ibu saja ya, via Japri boleh, silakan. Nah, untuk LKPD-nya silakan nanti dikumpulkan, batas waktunya sampai pukul 4 sore saja ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya ini ada Ibu mau kalian bikin poster ya, bikin poster tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ada kelihatan? Kelihatan Bu? Ada ya? Nah, ini upaya posternya ini upaya melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Ini contohnya seperti ini. Ibu yakin kalian udah hebat-hebat deh ya. Kalian bisa bikin dengan tema upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Nanti di sini harus seperti apa ya posternya. Nanti hasil posternya kalian posting di media sosial seperti Instagram ya. Jadi Dian sekali-kali posting poster ya, jangan posting BTS aja ya. Jadi harus pelajaran gitu. Nah, ini untuk tugas terakhir. Kemudian setelah ini juga jangan lupa kalian mengisi kuis yang sudah Ibu siapkan ya. Jadi kuisnya sudah di-share di Google Form, nanti kalian isi. Untuk batas waktu pengerjaannya itu pukul 12.00 hari ini ya, hari ini juga pukul 12.00. Ibu tunggu sampai jam 12.00. Kalau sudah selesai nanti kalian langsung aja di grup, Bu kita sudah selesai gitu ya, nanti Ibu lihat. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, sebaiknya pimpin doa dulu ya kita untuk menutup pertemuan kali ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Oke, silakan Dian, tolong pimpin doa ya. Marilah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberi kesehatan. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Dian. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa baca untuk materi selanjutnya ya. Jangan lupa baca-baca lagi nih modulnya. Jangan sampai modulnya sudah diterima kalian disimpan begitu saja. Oke, semangat semuanya ya. Semangat. Semangat ya. Harus Semangat Bu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.